kesempatan kali ini saya akan mencoba membawa kita semua menjelajahi, ya. Kita menjelajah Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kita akan melihat jejak-jejak karya penebusan Tuhan Yesus sejak dari semula. Jadi bukan hanya dilihat dari kitab Injil. Nah, ini sebetulnya tanda-tanda nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus itu begitu banyak, sangat banyak sekali di Perjanjian Lama. Cuman kali ini saya berusaha menyajikan yang paling dekat berkaitan dengan soal penyalipan, ya, soal karya penebusan. Nah, baik. Saya akan sampaikan, ntar saya atur share screen dulu ya, materi saya supaya terlihat. Oke. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Ya, kita mulai. Jejak penebusan, ya, nubuatan dan penggenapannya seperti apa. Kita mulai yang pertama. Kita bisa melihat bahwa sebetulnya karya penebusan itu dimulai sebelum permulaan. Started before the beginning. Apa maksudnya? 1 Petrus 1 ayat 20 kalau kita baca, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kalau kita lihat ini, apa implikasinya, ya? Apa maksudnya? Sebelum dunia dijadikan. Kapan dunia dijadikan? Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika itu manusia sudah ada belum? Belum. Manusia belum diciptakan. Tetapi bahkan sebelum dunia ini diciptakan, dunia belum ada, langit dan bumi yang kita kenal ini belum ada. Allah sudah punya rencana tentang penebusan. Kok bisa begitu? Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah yang melintasi segala ruang dan waktu. Jadi Allah sudah tahu duluan bahwa manusia yang nanti diciptakannya itu bisa berbuat dosa loh. Manusia diciptakan dengan free will, dengan kehendak bebas, sehingga manusia itu bisa memilih dia mau setia kepada Tuhan atau tidak. Dia berdosa atau tidak. Dan karena ada kemungkinan manusia berdosa, Allah sudah menyiapkan lebih dulu jalan keluarnya. Bahkan sebelum kita berdosa, sebelum kita ada. Ini luar biasa sekali buat saya. Ya. Jadi kita ini sudah ada dalam rancangan Allah sejak semula. Ya. Dan ketika manusia diciptakan, dan kemudian ternyata manusia memang berdosa kenyataannya, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan di dalam Kejadian 3. Kejadian 3, di situ mengisahkan bagaimana manusia jatuh di dalam dosa karena bujukan dari iblis dalam wujud ular. Dan kita bisa baca di ayat 14 dan 15 demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ayat yang ke-15 ini terutama, ini menggambarkan terjadinya suatu saat bahwa keturunan perempuan itu, keturunan Hawa, akan meremukkan kepala setan. Artinya, mengalahkan setan, mengalahkan dosa,
mengalahkan maut. Itulah karya penebusan yang akan digenapi di dalam Tuhan Yesus. Perhatikan di sini ada kata perempuan. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang diingat dulu tentang kata perempuan, ya. Penting sekali nanti. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Allah sudah menjanjikannya, sudah merencanakan sejak sebelum dunia jadi, lalu sudah dijanjikan kepada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, penggenapannya kapan? Nah, ternyata untuk penggenapannya, Allah menanti kegenapan waktu. Di Galatia 4 ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, ya, perempuan lagi, dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan yang saya garis bawahi, genap waktunya. Artinya ada saat yang tepat. Ada saatnya. Kenapa tidak datang pada masa Daud? Kenapa tidak datang pada masa Musa? Ada waktu yang harus ditunggu. Itu artinya ada persiapan. Ada perencanaan. Nanti lain kali kita bisa bahas kenapa kok Tuhan Yesus datangnya di masa itu, ya. Di masa Israel dikuasai Roma dan sebagainya, nanti lain kali. Karena itu penjelasan tersendiri bisa panjang sekali. Tapi di sini yang penting kita lihat genap waktunya. Ada persiapan. Berarti Allah sangat memandang hal ini serius sekali. Kita kalau menghadapi sesuatu yang penting, kita mau melakukan sesuatu, mungkin mau membuka suatu usaha baru, kita rencanakan dulu, jangan buru-buru buka gitu kan. Rencanakan dulu sampai semua siap, supaya begitu dibuka berjalan dengan baik. Demikian juga Allah kita. Dalam hal ini, dia serius sekali. Lalu sekarang kita melihat sambil menanti kegenapan waktu itu. Dalam persiapannya, Allah sudah menunjukkan jejak-jejak menuju penggenapannya. Nah, itu yang akan kita lihat sekarang, tanda-tanda dan simbol dalam perjanjian lama. Yang pertama kita lihat masih dari Kejadian 3. Begitu manusia jatuh dalam dosa, terjadi yang tadi disebut proto-evangelium, janji tentang penebusan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 3 itu juga ada korban darah yang pertama. Kita perhatikan di ayat 10 sampai 20 ayat 10 dan 21 saja. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi manusia takut ketika Allah datang karena dia telanjang, dia malu, dia sadar dirinya karena dosa jadi rusak, kemuliaan Allah hilang daripadanya. Sebab itu aku bersembunyi. Ya. Kemudian di ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, ini penting sekali. Pakaian dari kulit binatang. Kulit binatangnya dari mana? Ya dari binatang. Berarti ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi ketelanjangan manusia, untuk menutupi dosa manusia. Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang mati, darahnya tercurah. Ya. Lalu dikatakan Allah mengenakannya kepada mereka. Perhatikan, Allah yang mengenakannya. Allah tidak membuat pakaian lalu diberikan, ini pakai. Tidak. Allah sendiri mengenakannya kepada mereka. Di sini terlihat konsep tentang keselamatan, karya penebusan. Itu prakarsa dari Allah
dilakukan oleh Allah, dan itu sepenuhnya anugerah untuk kita. Makanya di dalam Alkitab ditulis, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan hasil kerja kita, tetapi semata-mata karena anugerah. Ya. Jadi sini ada korban darah pertama. Nah, kemudian kita lompat ke masa Abraham, ya. Kita lompat ke masa Abraham. Kita tahu Abraham dipanggil oleh Allah. Ketika Abraham dipanggil, diberi janji. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di lautan. Lalu juga diberi janji, olehmu semua bangsa akan menjadi berkat. Ya, oleh keturunan Abraham. Di situ terkandung janji tentang datangnya Mesias yang lahir dari keturunan Abraham. Nah, dengan Abraham ini bagaimana Allah mengikat perjanjian? Kita bisa baca di Kejadian 15 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Berarti kan hewan-hewan itu tadi dipotong 2. Artinya apa? Darah tercurah. Ini yang disebut haberit, ya, perjanjian, covenant. Ini cara perjanjian di masa itu, di mana harus ada binatang yang dipotong, darahnya tercurah. Jadi apa ya? Perjanjian itu mengikat hidup dan mati. Jadi serius sekali. Dan dikatakan di ayat berikutnya, ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi cara orang di zaman Abraham membuat perjanjian yang serius seperti ini, hewan itu tadi dipotong, lalu mereka berjalan melewati potongan-potongan itu, dengan arti kalau saya melanggar janji itu, berarti saya mati sama seperti binatang yang dipotong itu. Nah, luar biasa ini. Jadi pengikatnya darah. Nah, ini dilanjutkan, kita lompat lagi setelah masa Abraham ke masa Musa sekarang. Ketika orang Israel keluar dari Mesir. Ya, Paskah Keluaran. Di dalam Keluaran 12, ya, di situ diceritakan sebelum Allah memberikan tulah terakhir, yaitu semua anak sulung di Mesir dibunuh, Allah memerintahkan ini. Ayat 3 sampai 7 kita perhatikan ya, pelan-pelan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Perhatikan tanggalnya, tanggal 10. Yang bawa catatan boleh dicatat karena ini nanti ada hubungannya di bagian belakang ya. Seekor anak domba. Ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5.
anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Perhatikan ini, 14. Jadi tadi dombanya diambil tanggal 10, disimpan sampai tanggal 14. Ya. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kenapa pada waktu senja? Senja itu maksudnya sore hari sebelum sebelum matahari terbenam, ya. Karena hari di dalam penanggalan orang Israel kuno itu dimulainya ketika matahari terbenam. Jadi kalau matahari terbenam itu sudah hari berikutnya. Jadi ini mereka melakukan persiapan untuk hari berikutnya. Nah, di ayat 7 dikatakan, apalagi nih? Nah, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya. Jadi ceritanya tanggal 14 mereka potong domba itu, dikorbankan, darahnya diletakkan di ambang pintu, di tiang pintu. Maka ketika tulah itu diberikan di Mesir, anak-anak sulung, dikatakan anak-anak sulung manusia maupun hewan, semuanya mati. Rumah yang di pintunya ada tanda darah anak domba tadi, maka rumah itu lolos. Nah, ini melambangkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian sekarang kita maju lagi. Setelah orang Israel keluar dari Mesir, maka Allah membuat beberapa aturan. Salah satunya tentang hari-hari raya, hari-hari peringatan, dan ada yang namanya hari pendamaian, ya, Yom Kippur. Nah, kata Kippur itu pendamaian sebetulnya makna dasarnya menutupi, mengcover. Ya, ingat tadi kulit binatang dipakai untuk menutupi ketelanjangan manusia. Pendamaian itu digambarkan seperti kita ini yang berdosa ditutupi oleh Tuhan. Sehingga dosa kita tak terlihat lagi, tidak ada lagi, ditutup. Nah, pada hari itu apa yang dilakukan? Ada dua hal. Jadi ceritanya itu nanti ada 2 kambing, ya. Ada domba, ada lembu, ada 2 kambing. Nah, itu seperti apa? Kita lihat dulu yang ada namanya korban penghapus dosa, ya. Ini domba. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Nah, perhatikan yang saya garis bawahi. Domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa dengan apa? Membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Ya, kalau membaca ini, saya jadi ingat ayat yang lain di dalam kitab Ibrani. Kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
Kalau tadi darah domba jantan, di sini dikatakan darah Yesus. Lalu dibawa melalui tabir. Tabir ini apa sih? Kalau di dalam kemah pertemuan bangsa Israel, juga nanti di bait suci, di masa bait suci, ada tabir yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang yang lain. Di ruang Maha Kudus itulah ada lambang kehadiran Allah di dalam tabut perjanjian. Dan tidak semua orang bisa masuk ke situ. Ya. Tetapi imam harus membawa, ya, imam besar membawa darah untuk dibawa melewati tabir itu masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, mempersembahkan korban darah kepada Tuhan. Dan dengan demikian terjadi penghapusan dosa atas umat Israel. Nah, Tuhan Yesus melakukannya bagi kita. Melewati tabir itu, ya. Tetapi kali ini bukan dengan domba, tetapi dengan dirinya sendiri. Ya. Lalu ada hal lain yang terjadi di hari Yom Kippur ini. Ada yang namanya kambing hitam kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa Inggrisnya scapegoat. Ya. Nah, ini menarik. Selain ada domba jantan, Tuhan menetapkan harus ada 2 ekor kambing jantan. Ya, perhatikan, kambing jantan. Nah, ayat di Imamat 16, ayat 7-10. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, ini menarik, kok ada nama Azazel di sini, apa sih ini? Satunya bagi Tuhan, yang satu buat siapa ini? Nah, kita lihat ya. Nanti kita lihat sama-sama. Kita lanjutkan dulu. Ayat 9. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Oke, jadi ini ada lagi korban penghapus dosa. Ya, kambing jantan yang satunya. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak disembelih di situ. Untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Ya, dilepaskan ke padang gurun. Nah, apa yang terjadi pada kambing yang dilepaskan ke padang gurun ini? Di ayat 21-22 dijelaskan apa yang harus dilakukan ketika melepaskan kambing jantan ke padang gurun. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Nah, jadi kambing ini jadi kambing hitam. Artinya apa? Orang Israel yang bersalah, orang Israel yang berdosa, dosanya ditimpakan kepada kambing ini. Dibuang ke padang gurun. Ya. Jadi kasihan juga ini kambing, ya. Siapa mau jadi kambing hitam? Ada yang mau? Oh, nggak ada, ya. Ya. Untung ini kambing nggak bisa protes, saudara. Kalau dia protes repot nih. Nah, sekarang saya jelaskan tentang Azazel, ya. Apa sih maksudnya Azazel? Nah, kita lihat
Ini tulisan bahasa Ibraninya ya, Azazel. Yang belum bisa baca, silakan ikut kursusnya. Nanti daftar ya di Pak Leo. Nah, Azazel ini dari dua kata dasar. Ini S itu kambing. Ya, S itu artinya kambing. Dan Azal. Azal itu pergi, hilang. Atau konotasi lain, diusir. Ya. Kalau bahasa Inggris ada kata expendable gitu ya. Jadi dihabisin dah. Pokoknya ini yang jadi tumbalnya gitu. Itulah Azazel. Artinya jadi kambing yang diusir. Jadi tumbal. Nah, maksudnya apa? Nah, ini memang ada beberapa penafsiran. Ya. Yang pertama, yang jelas Azazel itu sendiri menjadi nama tempat. Ya, tempat di padang gurun itu ada gunung yang itu disebut Gunung Azazel. Itulah tempat melepaskan kambing jantan tadi. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Tandus sekali. Benar-benar tandus. Saya kalau dilepas di situ juga nggak tahu harus bagaimana. Ya. Lalu yang kedua, Azazel ini bisa ditafsirkan coba kambing yang hilang, yang diusir, disuruh pergi. Siapa kira-kira? Biasanya itu kalau suka lihat ada apa? Ada simbolnya kepala kambing itu gambarkan apa itu? Si setan ya. Setan waktu dia memberontak kepada Tuhan, dia diusir dari surga. Jadi kasarnya maksudnya begini, dah itu dosa ditanggungkan ke atas kambing itu lalu dilepaskan, dikembalikan deh kepada si bapak segala dusta, ya kan? Bapaknya kejahatan, siapa dia? Setan, dikembalikan, begitu. Nah, seperti apa wujud gunungnya itu tempatnya? Ini fotonya. Nah, ya, ini Gunung Azazel. Dan di situ ada banyak tebing-tebing seperti ini. Nah, ini ada lereng-lereng seperti ini. Ini lumayan terjal. Dan karena ini foto dari jauh kelihatannya seperti ya biasa saja. Tapi kalau kita lihat dari dekat ini ngeri nih. Ya, kalau kita ada di atas sini mau turun ke bawah ini lumayan susah jalannya. Ya, dan kering. Nah, di dalam catatan para rabi Yahudi ya, di dalam Misnah itu dikisahkan, dituliskan bagaimana sih ritualnya gitu ya, bagaimana pelaksanaannya pelepasan kambing jantan itu ketika Yom Kippur. Jadi menurut Misnah para rabi itu kambing dibawa ke atas tebing, kemudian kambing tadi dipaksa menuruni tebing yang terjal tadi. Ya. Nah, bagaimana nasibnya kambing itu? Kira-kira hidup atau mati? Dia dilepas ke padang gurun, kering, panas, udah gitu dipaksa turun di tebing yang terjal. Di dalam catatan Misnah ini, itu biasanya kambing itu baru setengah jalan kakinya sudah patah tulang. Tidak akan bertahan. Kambing itu mati di situ. Jadi tumbal di padang gurun. Nah, yang unik menurut catatan orang Yahudi di dalam Talmud, ya, ada kisah yang unik sekali. Jadi ketika mereka melakukannya itu mereka biasanya akan mengikatkan tali berwarna merah di leher kambing itu. Tetapi ketika mau dilepaskan di atas tebing itu, talinya dipotong, yang setengah diikatkan di batu, lalu yang setengah lagi diikatkan di tanduk kambing. Ya. Lalu setelah
kambing itu didorong ke tebing, dipaksa turun, lalu kambing itu akan turun dan jatuh, ya, dia mati di situ. Ada mujizat yang terjadi, dicatat pada masa imam besarnya bernama Simeon, ya, di masa Bait Allah yang kedua, itu selama 40 tahun selalu terjadi mujizat, yaitu tali yang merah tadi yang diikatkan di batu, itu berubah menjadi putih. Dan itu bagi orang Israel menjadi tanda, oh, dosaku diampuni Tuhan. Ya. Dosa yang semerah kirmisi di kitab Yesaya dikatakan, ya, menjadi putih seperti salju. Itu terjadi. Tetapi di tahun-tahun belakangan setelah itu, mujizatnya ternyata tidak selalu terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak. Lalu menurut mereka, wah, ini karena orang Israel sudah kelewatan dosanya ini. Sampai korbannya pun tidak diterima sama Tuhan. Gitu ya. Tetapi yang paling unik, ini ada catatan yang sangat jelas, sangat tegas mengatakan, sejak 40 tahun sebelum bait suci kedua itu dihancurkan, mujizat itu tidak pernah lagi terjadi. Sekalipun tidak. Bait suci kedua ini dihancurkan tahun 70 Masehi. Kalau kita kurangi 40 tahun, berarti tahun 30. Ya kan? 30 tambah 40 kan 70. Nah, di tahun 30 apa sih yang terjadi? Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus sudah menggenapi ini. Jadi ritualnya sudah nggak perlu lagi. Sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu mujizat ini tidak pernah terjadi lagi. Walaupun Yom Kippur itu dilakukan. Luar biasa. Ini yang mencatat bukan orang Kristen. Yang mencatat orang Yahudi. Para rabi. Ya. Ini bukan kebetulan. Ini bukti penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Nah, saya ajak kita membaca yang berkaitan dengan ini, dengan kambing hitam. Ini berkaitan erat dengan ini. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi kambing hitam demi kita. Bayangkan betapa besar kasihnya. Apa sih yang kita beri buat Tuhan? Nggak ada artinya dibandingkan ini. Ya. Nah, sekarang kita akan melompat lagi. Ya. Sekarang ke masa orang Israel berjalan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Ya. Di situ ada kejadian yang dicatat di dalam Bilangan 21. Di situ terjadi orang Israel itu bersikap memberontak kepada Tuhan. Kita tahu orang Israel itu tukang berontak, tukang bersungut-sungut, tukang ngomel. Ya, Bapak Ibu yang suka ngomel, hati-hati kalau ngomel sama Tuhan ya. Jangan kayak orang Israel. Nah, ini Tuhan murka kepada orang Israel. Bapak Ibu bisa baca nanti. Karena itu, maka Allah mengirimkan ular beludak. Ya, ular tedung. Nah, ular tedung yang menggigit orang-orang Israel. Yang tergigit mati. Lalu mereka bingung gimana ini gitu ya. Lalu Tuhan memberikan solusi. Di ayat 8-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang.
maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ini maksudnya apa? Kok ular tedung menggigit orang Israel maka mereka mati? Lalu kok Tuhan nyuruh bikin ular tembaga ditaruh di atas sebuah tiang? Lalu melihatnya orang Israel menjadi sembuh, jadi hidup. Nah, ini apa berhala ini? Enggak, bukan ya. Lalu ular itu apa? Ular itu kan lambang setan. Bukan juga yang ini ya. Memang setan itu digambarkan ular ya, bahkan ada yang disebut ular tua gitu ya. Tetapi yang ini bukan. Kita lihat ularnya apa dalam konteksnya ini ya. Ular ini kan hukuman Tuhan atas dosanya orang Israel. Ya. Jadi ular itu melambangkan kutuk akibat dosa dalam kisah yang ini, bukan melambangkan iblis. Dan di situ dikatakan Musa membuat ular tembaga, ya, lambang kutuk dosa itu tadi dinaikkan di atas tiang. Dan siapa yang memandang kepadanya menjadi hidup, menjadi sembuh. Nah, sekarang kita bandingkan. Tuhan Yesus mengatakan apa tentang ini? Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ini konsepnya sama sebetulnya dengan kambing hitam tadi. Tuhan Yesus itu menjadi seperti ular tembaga tadi. Lambang kutuk dosa. Tuhan Yesus memikul kutuk dosa kita di atas kayu salib. Dan siapa yang percaya kepadanya, siapa yang memandang kepada salib itu, dia beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang saya ajak kita melihat yang lain, yang lebih jauh ke belakang lagi, di masa para nabi. Ya, kita melihat apa nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, Bapak Ibu yang sudah mulai ngantuk bertahan dulu ya. Ya, maafkan kalau ini materinya agak banyak ya, banyak ayat yang kita lihat. Supaya jelas ya. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 bicara tentang keturunan perempuan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel apa artinya? Allah beserta kita. Ya, itu kita hafal kan? Nah, Allah yang beserta kita yang lahir dari seorang perempuan muda. Nah, perempuan muda ini apa? Seperti apa? Kalau bahasa Ibraninya, kata yang digunakannya almah, ya. Ini bahasa Ibrani. Almah. Artinya apa? Perempuan yang muda. Ya. Kata almah ini memang sebetulnya artinya ya perempuan yang muda, belum tentu perawan juga. Tapi pokoknya seorang perempuan yang masih muda. Tetapi kita bisa melihat bahwa sejak Perjanjian Lama, orang Yahudi memahaminya sebagai perawan. Kenapa begitu? Buktinya apa? Di dalam terjemahan tanah ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, yang diterjemahkan di sekitar tahun 3 berapa itu?
abad ketiga sebelum Masehi, ya, itu dituliskan Parthenos. Nah, kalau ini jelas, artinya adalah seorang gadis atau seorang perawan, ya, jelas. Dan ini terjemahan sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi ini bukan cocok logi, mengada-ada, dicocokkan dengan perjanjian baru, enggak. Ya, ini sudah ditulis 3 abad sebelumnya. Digunakan kata Parthenos, yaitu perawan. Nah, kita lihat di dalam Mika sekarang, ya, masih berkaitan dengan yang tadi, kan Immanuel gitu ya, Allah yang beserta kita. Jadi Mesias itu Mesias yang ilahi. Nah, Mika 5 ayat 1 menuliskan tentang sang Mesias yang berawal dalam kekekalan. Perhatikan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan ini, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita lihat bahasa aslinya berkata seperti apa. Ini bahasa Ibraninya, Umot Sautaf, artinya permulaannya, ya. Mikedem, sudah sejak lama sekali, ya. Mime olam, sejak dari hari-hari yang kekal. Atau kata kekal di sini makna dasarnya apa sih? Yang tak terlihat, yang tersembunyi, yang di luar batas pemahaman kita. Ya, apa itu maksudnya? Ukuran tanggalan kita nggak bisa nuliskan ini. Sebelumnya, jauh sebelumnya. Ya, ingat tadi, Tuhan Yesus sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum Kejadian 1 ayat 1. Nah, ya. Dan ini dijelaskan di dalam perjanjian baru di mana? Yohanes 1 ayat 1. Nah, saya anjurkan semua hafalkan ayat ini, ya. Kalau Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya juga kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Yohanes mengatakan, ya ini loh Mesias yang kekal itu, yang sejak semula, karena dia adalah firman Allah. Allah itu kekal, bukan? Maka firmannya tentu kekal juga. Kalau firmannya baru ada setelahnya, kan berarti ada waktunya Tuhan tidak berfirman. Tuhan masa bisu? Enggak kan? Tuhan kekal, firmannya kekal. Itulah Tuhan Yesus. Nah. Oke. Nah, kalau itu tadi kita melihat jejak-jejak persiapannya, sekarang akhirnya kita akan melihat penggenapannya dalam perjanjian baru. Ya. Kita melihat korban Kristus sebagai penggenapan yang sempurna. Ya. Perhatikan ini. Lahir dari seorang perawan, di mana? Di Bethlehem. Ingat ya tadi disebutkan kan, lahir dari seorang perempuan muda tadi ya, dari perawan Parthenos. Kemudian lahirnya dari mana? Dari Bethlehem munculnya. Ya. Jadi kita tahu Yesus lahir dari perawan Maria. Dikatakan jelas di dalam kitab Injil, Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf. Ya. Jadi jelas, Yesus bukan lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan. Itu menggenapi juga apa yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 3 tadi. Ya, perempuan, keturunan perempuan. Lalu Yesus lahir di Bethlehem. Itu wilayah yang disebut Migdal Eder.
Ya, menara penggembalaan. Nah, ini nanti ya biasanya kalau mendekati Natal ini dibahas ya, Pak Leo ya. Sudah beberapa kali kayaknya ya. Jadi ketika Natal itu Tuhan Yesus lahir di daerah penggembalaan yang itu sebetulnya khusus tempat penggembalaan untuk domba korban terutama ya. Karena itu dekat dengan Yerusalem ya. Dan di situ bisa dilakukan penggembalaan sepanjang tahun. Jadi disitulah dilakukan penggembalaan domba untuk domba korban. Jadi kira-kira penggembala-gembala yang mendengar berita malaikat itu gembala-gembala yang tugasnya menggembalakan domba untuk korban di bait suci. Jadi ketika mereka mendengar telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, itu mereka pasti paham maksudnya. Ya. Sang raja yang lahir di Bethlehem. Nah, lalu sekarang kita menyoroti tentang sang perempuan itu, ya. Keturunan perempuan. Kita tahu Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria. Nah, ini ada dua kalimat, dua percakapan antara Tuhan Yesus dengan Bunda Maria. Yang pertama di Yohanes 2 ayat 4. Ya. Yohanes 2 ayat 4 berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Perhatikan kata ibu di situ. Kata ibu di situ ada di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Ya. Kalau saya melihat di terjemahan yang namanya Indonesian Modern Bible, ya, itu dituliskan perempuan, ya, wanita, gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat ini yang dibawanya terjemahan King James dalam bahasa Inggris juga menyebutkan woman. Tuhan Yesus kok menyebut ibunya sendiri, hai perempuan? Aneh ya. Aneh kan? Coba ayo, siapa berani di sini datang kepada mama lalu bilang, hai perempuan, diapain kira-kira? Coret dari kartu keluarga. Iya kan? Loh kok aneh, kok Tuhan Yesus kok nggak sopan gitu ya? Ya memang ada beberapa teori tentang ini. Ada yang bilang kalau di sana dalam bahasa Yunani biasa itu menyebut istri atau menyebut ibu dengan kata perempuan ya. Tetapi ada makna yang lebih penting ya. Memang ada tafsiran begitu. Tapi saya melihat ini penting sekali. Ada tafsiran yang lain dan ini yang saya tampilkan di sini. Ya. Lebih jelas lagi kita lihat ayat berikutnya dulu. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 26. Sama ini kasusnya. Tetapi kejadiannya berbeda. Kalau itu tadi di perjamuan nikah di Kana, ini sekarang disalib di Golgota. Dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Tetapi kata ibu di sini juga perempuan sebetulnya. Ya, berkatalah ia kepada ibunya, hai perempuan, inilah anakmu. Kira-kira apa maksudnya? Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyatakan kepada Bunda Maria bahwa dia berfungsi sebagai penggenapan sang perempuan itu yang di Kejadian 3 ayat 3. Ya, Tuhan Yesus sedang mengingatkan akan protoevangelium di dalam Kejadian 3 ayat 3. Nah, kata gunai tadi itu ini, kata perempuan itu ini ya. Gunai dalam bahasa Yunani ya. Kalau diterjemahkan Isah bahasa Ibraninya, dan itulah kata perempuan yang di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini kelihatan ya benang merahnya tadi dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kelihatan semua. Nah, sekarang kita mencapai puncaknya. Ya. Kita melihat masa sengsara Tuhan Yesus. Nah,
Oke. Saya sampaikan dulu tentang Paskah ini, tentang masa sengsara ini, penyalipan itu menggenapi apa yang dilambangkan di dalam Paskah Keluaran. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu menjadi lambang keluarnya manusia dari perbudakan dosa. Manusia dimerdekakan dari ikatan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Ya. Maka terjadinya pun bertepatan dengan Paskah Keluaran. Terjadinya di bulan Nisan, bulan di mana terjadinya Paskah Keluaran itu. Ya. Ya. Lalu kita lihat urutan kejadiannya. Bapak Ibu, Alkitab kita itu memang bukan buku sejarah. Tetapi Alkitab itu kitab suci yang paling lengkap catatan sejarahnya. Paling detail. Saya kagum kalau itu. Soal itu. Saudara boleh baca-baca Alkitab. Penandaan waktu itu sangat detail di sana. Kita lihat di Yohanes 12 ayat 1. Jelas. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ya, ke rumahnya Lazarus. Jadi dimulai sejak 6 hari sebelum Paskah. Nah, perayaan Paskahnya Yahudi ini saya jelaskan sedikit dulu. Ya. Menurut hukum Taurat, perayaan Paskahnya Yahudi itu tanggal 15. Ya. Ingat tadi tanggal 14 itu persiapan domba Paskah disembelih menjelang matahari terbenam di waktu senja. Setelah itu begitu masuk tanggal 15 ketika matahari terbenam, nah disitulah mereka makan perjamuan Paskah. Dan itu tanggal 15 menjadi hari pertama dari perayaan yang nanti disebut Hari Raya Roti Tidak Beragi selama 7 hari. Ya. Nah, kalau dihitung sejak itu mundur 6 hari, jadi ini tanggal 9 bulan Nisan. Perhatikan, tanggal 9 Tuhan Yesus sampai di Betania. Betania itu dekat Yerusalem. Kemudian setelah itu apa yang terjadi berikutnya? Nah, di Betania tadi ya Tuhan Yesus sampai di situ tanggal 9, lalu pada malam harinya, jadi pada malam hari masuk tanggal 10, Tuhan Yesus dijamu di situ ya, makan-makan di situ. Dikatakan Marta melayaninya. Lalu Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal ya. Ingat ya kisah itu. Kemudian keesokan harinya, nah Yohanes 12 ayat 12 mengatakan keesokan harinya. Jadi tanggal 10 pagi. Ya. Orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Inilah waktu di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan dia dielu-elukan. Orang-orang membawa daun palma, menghamparkan pakaiannya, jubahnya untuk menjadi alas. Ya, jadi red carpet kalau sekarang ya. Tuhan Yesus lewat di atasnya dengan menunggangi keledai. Perhatikan tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 10. Ingat nggak tadi tanggal 10 ada apa? Tanggal 10 adalah waktunya domba dipilih. Diambil domba korban itu. Ya. Tuhan Yesus menggenapi itu. Dan kali ini bukan domba yang dipilih, diambil. Tetapi ini anak domba yang menyerahkan diri. Ya. Tuhan Yesus masuk sendiri ke Yerusalem. Saudara baca-baca deh di Alkitab nanti ya. Bahkan ada orang-orang yang memperingatkan, jangan ke Yerusalem. Nanti di situ engkau mau ditangkap. Tuhan Yesus berkata, memang aku mau ke Yerusalem. Ya. Nabi-nabi semua dibunuhnya di Yerusalem, aku juga mau ke Yerusalem. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu
Tuhan Yesus mengajar dan sebagainya ya selama beberapa hari, lalu tibalah persiapan perjamuan Paskah pada tanggal 14. Nah, di sini saya pause sebentar, saya mau jelaskan tentang ada perbedaan tentang mulainya perayaan Paskah Yahudi. Ya, ada dua kubu. Kita tahu ada yang disebut orang Farisi, ada yang disebut orang Saduki. Ya, orang Saduki itu di masa Tuhan Yesus mereka golongan imam-imam. Mereka pemimpin agama Yahudi. Dan mereka tidak mau percaya pada kitab para nabi. Mereka hanya melihat kepada 5 kitab Musa. Itulah orang-orang Saduki. Tetapi juga ada orang-orang Farisi yang mereka juga berusaha ya melaksanakan hukum Taurat sebenar-benarnya. Jadi niat hati di balik orang Farisi itu sebetulnya mau melakukan Taurat sebenar-benarnya, jangan sampai ada kesalahan satupun. Maka mereka menjaga jangan sampai salah. Nah, dari sini akhirnya muncul perbedaan. Kenapa demikian? Kalau kita baca tadi kan di dalam kitab Taurat dikatakan tanggal 14 potong domba korban Paskah untuk dimakan dalam perjamuan Paskah tanggal 15. Tetapi di dalam Yehezkiel 45 ayat 21 boleh dibaca nanti, di situ ada dikatakan pada tanggal 14 engkau harus mengadakan Paskah. Nah, ini yang jadi perbedaan. Orang Farisi itu jiwanya pokoknya sebenar mungkin jangan sampai salah. Karena dikatakan begitu tanggal 14 engkau harus mengadakan Paskah. Maka mereka mulai makan Paskah tanggal 14, bukan tanggal 15. Ya. Pelaksanaan penyembelihan domba secara ritual di Bait Allah tetap tanggal 14. Ya, sore hari. Tetapi malam sebelumnya mereka sudah mulai makan Paskah duluan. Itu orang Farisi. Sedangkan orang Saduki nggak mau. Karena orang Saduki tidak mau membaca Yehezkiel. Mereka tidak mengakui kitab Yehezkiel ini. Jadi ada perbedaan. Ya. Kenapa ini saya jelaskan dulu supaya nanti kita tidak bingung melihat ini ya. Karena nanti seolah-olah kayak ada 2 Paskah yang berbeda. Sebetulnya sama saja. Persiapan perjamuan Paskah pada tanggal 14. Lukas 22 ayat 7-8. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ya. Jadi ini kapan? Jadi kejadian ini menjelang tanggal 14. Jadi tanggal 13 sore hari atau siang hari. Tuhan Yesus memerintahkan persiapkan. Dan malam harinya masuk tanggal 14, Tuhan Yesus makan Paskah untuk terakhir kalinya bersama murid-muridnya. Disitulah kita tahu Tuhan Yesus mencanangkan perjamuan kudus sebagai peringatan ya akan perjanjian yang baru, akan korban Kristus. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi setelah perjamuan Paskah itu, perjamuan malam terakhir, kita tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus ke Taman Getsemani. Lalu setelah ke Taman Getsemani di malam hari, Tuhan Yesus ditangkap. Kira-kira tengah malam. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ya ke rumah imam besar. Nah, di situ Tuhan Yesus diadili. Kemudian jadi pada pagi harinya Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus ya.
Dibawa kepada Pilatus, lalu diberikan kepada Herodes, karena Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Ya. Lalu dari Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus. Nah, lalu akhirnya Pilatus angkat tangan. Ya sudah, kalau kalian ngotot minta orang ini disalib, padahal Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa, ya sudah silakan, tapi aku angkat tangan. Dia cuci tangan. Ya, Pilatus tidak mau tanggung jawab. Tuhan Yesus diserahkan kepada orang Yahudi. Nah, kapan itu terjadinya? Pada tanggal 14 juga di siang hari. Ayat Yohanes 19 ayat 14 berkata, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Ya, hari persiapan atau Quartadecima, yaitu tanggal 14 bulan Nisan. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib. Ya. Nah, di ayat 31 masih di pasal yang sama, ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Perhatikan di sini. Ayat ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Disebutkan supaya pada hari Sabat. Sabat di sini ternyata bukan Sabat hari Sabtu, hari ke-7, bukan. Karena hari Sabat bagi orang Yahudi itu tidak hanya hari ke-7. Ya, disebutkan Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, ada hari yang disebut Syabat Hagadol, hari Sabat besar. Ya. Kapan itu? Itu tanggal 15 bulan Nisan. Ya, yang saya sebut tadi, hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Itu diperintahkan Tuhan menjadi hari di mana mereka nggak boleh kerja. Itu diperlakukan seperti hari Sabat. Saya akan bacakan di mana ayatnya, di Imamat 23 ayat 6-7 salah satunya. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, jadi 15 Nisan, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan perjamuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Nah ini. Jadi tanggal 14 bulan Nisan, hari ketika Tuhan Yesus disalib adalah hari persiapan untuk Sabat besar ini. Makanya setelah Tuhan Yesus disalib, orang-orang Farisi minta segera turunkan. Jangan lama-lama, jangan sampai mayatnya belum terkubur ketika masuk pada Sabat besar ini. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, ini saya gambarkan skemanya masa-masa sengsara ini. Ya. Ini saya memulai harinya sesuai penanggalan Yahudi ya. Dari malam lalu siang ya. Jadi malam dulu baru siang. Ini ketika matahari terbenam di sini. Tanggal 9 Tuhan Yesus dikatakan tiba di Betania. Ini nggak tahu datangnya malamnya atau pagi, nggak tahu, nggak dicatat. Tapi pokoknya tanggal 9 dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Kemudian pada malamnya ini tanggal 10 di malam hari. Ingat ya, mulainya malam duluan baru siang. Inilah Yesus diurapi oleh Maria. Ya. Kemudian paginya Yesus masuk ke Yerusalem, dielulukan. Ini yang diperingati dengan Minggu Palma. Hari ini di gereja semua memperingatinya kan, Minggu Palma hari ini ya. Nah, lalu tanggal 11, 12, 13, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajar, ya, mengajar banyak orang, mengajar murid-muridnya. Dan juga ada kejadian Tuhan Yesus menyucikan bait Allah ya, yang bikin heboh, ya, bikin ribut di bait Allah. Baru kali itu ya, lihat Tuhan Yesus marah besar. Lalu di situ juga ada
ahli Taurat dan imam-imam merencanakan pembunuhan. Boleh dicari nanti ayatnya di mana, silakan cari. Ada disebutkan 2 hari sebelum Paskah. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam merencanakan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Ya. Lalu tanggal 14 di malam hari perjamuan terakhir. Ya. Kemudian di pagi hari Tuhan Yesus diadili, siang hari Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus meninggalnya jam berapa kira-kira? Nah, ini ayatnya juga tidak saya tampilkan di sini, tapi di kitab Injil ada, silahkan dicari ya, biar Bapak Ibu baca Alkitab lebih banyak ya. Cari-cari. Dikatakan dari siang itu ada gelap gulita yang menyelimuti bumi. Ya kan? Sampai kira-kira pukul 3. Nah, di saat itulah Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Tuhan Yesus mati sekitar jam 3. Itu jamnya apa, Bapak Ibu? Itulah waktunya dilakukan ritual pemotongan domba korban Paskah di bait suci. Jadi selagi di bait suci orang-orang memotong domba korban Paskah, di Golgota Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban Paskah yang sejati. Bukan lagi memperingati keluar dari Mesir, tetapi ini menjadi korban yang memerdekakan kita dari dosa, dari perbudakan dosa dan maut. Kemudian sebelum matahari terbenam, Tuhan Yesus dimakamkan. Ya. Bapak Ibu lihat nanti dimakamkannya ini pun sesuai nubuatan, ya, di kuburan yang masih baru. Nah, dan Tuhan Yesus berada di dalam kubur. Di dalam Matius 12 ayat 40 boleh dibaca nanti. Tuhan Yesus berkata, seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ya. Tuhan Yesus juga akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Tanggal 15, ini yang disebut Sabat besar tadi. Tanggal 16 dan tanggal 17. 3 hari 3 malam. Genap. Ya. Digenapi betul-betul oleh Tuhan Yesus. Dan tanggal 18 Tuhan Yesus bangkit. Ketika beberapa perempuan datang ke kubur Yesus di pagi-pagi hari, ya, di subuh ini, di situ mereka mendapati kubur Yesus sudah terbuka dan sudah kosong. Ya, Tuhan Yesus bangkit setelah 3 hari. Itulah yang bisa saya sajikan tentang jejak penebusan. Lumayan panjang. Semoga Bapak Ibu bisa mencerna semuanya ya. Nah, sekarang sebagai kesimpulan. Melihat kisah yang begitu panjang, ya, begitu rumit, tetapi ada jejak yang jelas. Ya. Kita bisa melihat yang pertama, karya penebusan Kristus itu atas prakarsa Allah, karena kasih-Nya. Ya. Ingat, bukan karena usaha manusia, tetapi murni karena kasih karunia Allah. Seperti tadi, kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia dikenakan oleh siapa? Oleh Allah. Murni karena kasih karunia Tuhan. Kemudian jejaknya itu jelas, tegas, dan konsisten. Ini yang luar biasa. Memakan waktu berapa ribu tahun? Ya, ribuan tahun. Tetapi bisa jelas, tegas, dan konsisten. Dan ajaibnya lagi terpelihara di dalam Alkitab kita yang usianya
kira-kira 4.000 tahun waktu penulisannya semuanya, ya. Kemudian ini semuanya digenapi dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Digenapi sempurna, tidak kurang. Dan ini menjadi bukti kasih setia Allah bagi kita. Ya. Jadi Alkitab kita itu benar, iman kita tidak perlu diragukan, ya. Bahkan tentang penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitannya, itu catatan sejarah dunia, bukan catatan sejarah Kristen, ya. Catatan sejarah dunia mencatatnya. Bukan orang Kristen yang mencatat. Nah,